Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, di mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana sebetulnya manusia sebagai pelaku komunikasi itu melakukan proses berpikir. Kenapa ini menjadi penting? Karena manusia mengkomunikasikan sesuatu yang pasti sesuatu itu melalui proses pemikiran, baik yang sifatnya pemikirannya panjang dan komprehensif maupun yang sifatnya pemikirannya jangka pendek dan tidak komprehensif. Nah, sehingga kemampuan manusia untuk berpikir, merumuskan apa yang dia pikirkan, dia rasakan, merumuskan gagasan-gagasan, mencerna informasi dan seterusnya, itu pada akhirnya juga akan mempengaruhi informasi yang dikomunikasikan atau juga akan mempengaruhi seberapa etis cara dia berkomunikasi. Walaupun di saat yang sama kita bisa melihat proses berpikir ini sebagai proses manusia untuk berkomunikasi secara intrapersonal, berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ketika berbicara soal manusia berpikir, kita berbicara soal manusia sebagai thinking being, yang itu kemudian kita bisa melihat salah satunya dari rujukan idealism yang melihat manusia sebagai zat atau entitas yang dia memiliki kemampuan berpikir, yang dengan kemampuan berpikir itu membedakan manusia dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, thinking proses ini itu juga adalah yang membedakan antara manusia dengan hewan yang lain dalam konteks terjadinya revolusi kognitif versi Harari. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebetulnya cara manusia berpikir. Kita ingat bagaimana René Descartes bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Nah, kalau kita manusia mau mengada, kita harus berpikir. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebetulnya cara manusia untuk berpikir. Nah, ketika berbicara soal berpikir dalam konteks filsafat barat, itu ada satu hal yang itu sangat sentral, sangat fundamental, namanya mind. Apa itu mind? Mind, kalau kita lihat definisi sederhananya adalah the element of a person that enables them to be aware of the world and their experiences, to think and to feel. The faculty of consciousness and thought. Kemudian yang berikutnya juga ada a person ability to think and reason, the intellect. Jadi kalau kita lihat di sini dari definisi ini, kita bisa melihat mind sebagai elemen yang itu memampukan seseorang untuk bisa ngeh terhadap pengalamannya, terhadap dunia di sekitarnya. Elemen awareness berarti ya kalau begitu. Kemudian juga adalah elemen yang memampukan seseorang untuk berpikir dan untuk reasoning atau mencari alasan-alasan, mencari bukan pembenaran, mencari logika dan seterusnya. Kemudian juga didefinisikan sebagai intellect. Jadi ada awareness, ada consciousness, ada thought, yang di dalamnya juga termasuk ada reasoning, ada intellect dan seterusnya. Singkat padat, mind adalah kemampuan seseorang untuk adalah elemen yang itu memampukan seseorang untuk melakukan proses berpikir. Sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita mendefinisikan mind sebagai elemen yang memungkinkan seseorang untuk berpikir, maka kita akan juga melihat, terutama dalam konteks seorang muslim, konsep yang namanya akal. Apa sebenarnya itu akal? Kalau saya lihat di KBBI, akal ada beberapa definisi. Yang pertama daya pikir, kemudian ada daya upaya, kemudian ada tipu daya, dan kemudian ada kemampuan melihat atau memahami lingkungan. Definisi yang terakhir tadi ada kemiripan dengan awareness of the world and the experiences. Kemudian kalau yang tiga ini, yang satu berhubungan dengan proses berpikir, kemudian yang satu berhubungan dengan upaya atau ikhtiar, yang ketiga kemudian penggunaan akal secara tidak etis yang membuat akal kemudian didefinisikan sebagai tipu daya. Nah, kita melihat bahwa dalam konteks moral filosofi atau etika, kita bisa melihat sebetulnya akal dia sangat dekat dengan proses berpikir atau daya pikir, yang mungkin daya pikir itu juga akan memampukan dia untuk melihat dan memahami lingkungan, yang mungkin akan memampukan dia untuk melakukan daya upaya secara optimal, yang mungkin secara tidak etis dia salah gunakan untuk menjadi muslihat atau kelicikan dan seterusnya.
Nah, tapi secara umum, mind dan akal ini memiliki similaritas dalam hal dia menunjukkan atau menekankan pada elemen yang memampukan seseorang atau seorang manusia untuk berpikir. Seperti itu. Walaupun kita akan bahas di tempat lain, mind dan akal ini juga memiliki banyak perbedaan yang konsekuensinya secara filosofis itu juga jadi besar begitu. Tapi kita untuk sementara kita akan lihat mind dan akal sebagai sebuah konsep yang similar, yang dia menekankan pada elemen yang memampukan seseorang untuk berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini ada yang namanya simple thinking. Simple thinking itu adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menelaah potongan-potongan informasi atau gagasan atau ilmu yang sifatnya sederhana atau simple. Misalkan kita menerima biru sebagai ya biru saja, kita menerima pakaian ya sebagai pakaian saja, kita menerima informasi tentang gunung ya sesederhana gunung saja begitu. Nah, tapi kemudian dari simple thinking ini kita bisa mendevelopnya, mengelaborasinya menjadi complex thinking. Jadi ada informasi-informasi yang potongan-potongan yang kita dapatkan, kemudian kita sambung-sambungkan, kita koneksikan, kita kontekstualisasikan, sehingga kemudian menghasilkan gagasan yang kompleks. Misalkan ada pengetahuan sederhana soal biru, ada pengetahuan sederhana soal gunung. Kita kemudian menyambungkan, oh ternyata gunung kalau dilihat dari kejauhan itu warna biru. Padahal kalau kita masuk ada di dalam gunung itu dia adalah hutan belantara yang ternyata vegetasinya hijau. Kenapa kemudian gunung dari kejauhan terlihat biru? Nah, jawaban dari kenapa gunung di kejauhan terlihat biru itu adalah proses complex thinking, yang proses itu kita peroleh karena kita punya informasi-informasi dasar atau prior knowledge yang membantu kita mengkonstruksi pemikiran yang lebih kompleks atau susah ini. Nah, kemampuan kita untuk melakukan complex thinking itu akan dipengaruhi oleh seberapa luas kemampuan bahasa kita. Kenapa? Karena ketika kita berpikir, kita butuh bahasa yang itu mendefinisikan apa yang kita pikirkan. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan berbahasa yang cukup, kosakata kita terbatas, kita nggak tahu apa yang kita pikirkan itu. Kita nggak bisa menamainya. Ketika kita nggak bisa menamai apa yang kita pikirkan, maka kita ya susah untuk memikirkan hal tersebut dan menghasilkan kesimpulan. Gitu. Nah, makanya kalau bahasa kita semakin luas, kosakata kita semakin dalam, pengetahuan konseptual kita semakin dalam, kita bisa memikirkan hal-hal yang sifatnya abstrak yang mungkin nggak semua orang bisa memahami itu. Misalkan kalau kita ngobrol dengan para filsuf gitu ya, mereka bisa melihat hal-hal yang abstrak yang terjadi di masyarakat yang mungkin kita sebagai awam itu nggak kelihatan. Kenapa mereka bisa berpikir kompleks sehingga hal yang abstrak yang nggak kelihatan? Karena memang penguasaan bahasa mereka tinggi. Kadang-kadang mereka mengemukakan istilah-istilah sendiri, misalkan kayak Bourdieu gitu, dia mengeluarkan kayak habitus, field, dan lain sebagainya yang dia kasih definisi sendiri dan seterusnya untuk menggambarkan apa yang dia pikirkan dari hal-hal yang tadinya abstrak begitu. Nah, makanya kemudian kenapa sekali lagi bahasa menjadi titik revolusi kognitif, karena bahasa memampukan orang untuk berkomunikasi intrapersonal dengan dirinya sendiri melalui proses berpikir tadi. Kalau teman-teman sering merasa, saya nggak tahu nih apa yang saya pikirkan atau yang saya rasakan, itu bukan berarti kan pemikiran yang nggak dimengerti atau perasaan yang nggak susah dipahami, bukan. Tapi mungkin kita belum mengetahui kosakata yang tepat untuk mendefinisikan apa yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Itu sebabnya kita diharuskan untuk banyak membaca dan seterusnya, karena biar kosakatanya jadi lebih banyak. Nah, dalam konteks mind ini, di dalam filsafat meyakini bahwa bayi itu adalah being yang mindless. Dia mind-nya belum terbentuk secara optimal, karena dia mindless, dia belum bisa membedakan mana yang baik dan buruk, benar dan salah, sehingga butuh untuk dilindungi, dirawat, dan diberikan pendidikan yang dengan pendidikan itu, dan dalam pendidikan ada konteks bahasanya, maka si anak akan terlatih untuk mendevelop kemampuan berpikirnya. Nah, proses development ini nggak sekali jadi. Ketika anak-anak dia masih half minded, masih setengah matang lah istilahnya, sehingga kemudian belum terlalu bisa berpikir kompleks sekompleks orang-orang dewasa begitu. Nah, baru kemudian ketika kita dewasa, kita diyakini memiliki
kemampuan berpikir yang optimal karena mind kita sudah utuh. Kalau saya tarik ke dalam konteks Islam, ada anak-anak, ada bayi, kemudian ada anak-anak, kemudian ada pembatas namanya baligh atau akil baligh. Nah, ini ketika baligh kemudian disandingkan dengan akil, ini menarik karena baligh itu dewasa, akil itu kan dari berakal. Sehingga kemudian baligh ini dianggap sudah bisa mendayagunakan akal yang Allah berikan kepadanya, sehingga kemudian semua perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban kepada si orang baligh tersebut. Kalau masih anak-anak atau bayi itu kan jadi tanggung jawabnya, kalau masih anak-anak jadi tanggung jawabnya orang tua, dan mereka belum mendapatkan dosa atas hal buruk yang mereka lakukan karena mereka masih half minded gitu ya, akalnya belum penuh gitu. Tapi kalau sudah baligh, akalnya dianggap penuh, dianggap full minded gitu kalau dalam konteks filsafat barat, sehingga kemudian dia dianggap bisa bertanggung jawab atas apa yang dia pikirkan, dia lakukan, dia ucapkan, dan seterusnya. Ini proses pengembangan mind. Maka dalam salah satu tradisi filsafat, bayi itu masih dianggap setara dengan hewan gitu, karena memang masih mindless gitu, istilahnya mindnya belum terbentuk secara utuh. Nah, kemudian muncul pertanyaan, tadi kita sudah ngobrolin mind dan akal sebagai kemampuan berpikir, tapi sebenarnya mind dan akal ini sama nggak sih dengan otak? Karena kalau kita ngobrolin soal berpikir, kita selalu nge-refer kepada otak juga. Apakah mind, akal itu adalah otak juga? Tapi kenapa kemudian kalau misalkan memang mind dan akal itu adalah otak, kenapa menggunakan istilah yang berbeda gitu? Apakah hanya karena konsep yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, ataukah memang ada perbedaan yang membuat mind atau akal tidak sama dengan otak? Nah, ini dalam konteks filsafat barat ada dua tradisi, namanya kulturalis dan komputasionalis. Kalau komputasionalis, dia melihat bahwa mind ini sebenarnya adalah otak, dan sistem kerja mind sebagai otak ini itu mirip dengan kerja komputer, maka dia disebutnya komputasionalis gitu ya, orang yang melihat kemampuan berpikir manusia sebagai sama atau similar dengan komputer. Tapi bagi kalangan kulturalis itu nggak gitu. Mind itu lebih dari sekedar otak. Otak itu hanya bagian kecil dari mind. Tapi mind itu juga ada sense-nya di situ, ada peristiwa sosiologis. Jadi mind bukan hanya perangkat biologis, tapi juga fenomena kultur atau fenomena sosiologis. Nah, sehingga kemudian cara dan kemampuan orang berpikir itu tidak hanya ditentukan oleh aspek biologis yang dia miliki, tapi juga ditentukan oleh society di mana dia tinggal. Saya sebagai orang Sunda akan memiliki kemampuan berpikir yang itu relatif banyak terpengaruhi oleh bagaimana cara orang-orang Sunda berpikir. Saya akan berpikir sejauh mana exposure pendidikan yang saya dapatkan. Sehingga dengan demikian, kemampuan dan cara berpikir seorang itu tidak lagi hanya sekedar dipengaruhi oleh diri sendiri atau biologis kita atau DNA kita, tapi juga sebagai fenomena kultur. Dalam istilah kulturalis itu, kita ini bukan pulau terpencil katanya. Kita ini adalah pulau yang terkoneksi dengan pulau-pulau lain, sehingga cara atau kemampuan kita berpikir akan juga dipengaruhi oleh surrounding kita, sekeliling kita. Kemudian kalau dari kalangan komputasionalis, balik lagi ke situ, mind dianggap sebagai komputer, dan dia mampu berpikir kompleks berdasarkan informasi yang diperoleh atau disimpan di partisi. Nah, kalau kita lihat komputer, dia kan sifatnya komputer ini objektif ya. Kalau misalkan kayak saya main Excel dalam komputer, ketika saya pakai rumus tertentu, dia akan hanya melaksanakan sesuai dengan rumus yang saya masukkan. Dia sifatnya sangat objektif. Nah, kalau kalangan kulturalis bilang bahwa mind manusia itu nggak gitu, mind manusia itu nggak objektif, kadang-kadang dia mengakomodasi juga subjektivitas yang dimiliki gitu, sehingga misalkan ketika dia melakukan hitung-hitungan di dalam kepalanya, 1 tambah 1 mungkin nggak selalu 2, mungkin ada konteks lain atau subjektivitas lain yang membuat hasilnya mungkin jadi 3 atau seterusnya gitu. Nah, itu kan kalau komputer kan nggak mungkin bisa mengakomodasi subjektivitas kan. Kemudian berangkat dari gagasan komputasionalis, mereka melihat bahwa artificial intelligence atau AI itu bisa dibuat menyerupai manusia. Karena memang ada kesamaan pola antara mind dengan komputer. Sehingga dengan demikian AI itu mungkin akan menggantikan manusia kelak di kemudian hari dan akan bisa berpikir dan berperilaku seperti manusia.
Kalau bagi kalangan kulturalis nggak mungkin kayak gitu, secanggih apapun AI pasti dia akan sangat, robot wise atau akan sangat seperti robot. Akan ada unsur yang dia tidak akan menjadi manusia sebagaimana manusia, karena ada misalkan unsur subjektivitas, sense of feeling, dan seterusnya yang itu mungkin tidak akan muncul di dalam teknologi, komputer, seperti itu. Nah, terakhir tapi kalangan kulturalis juga melihat bahwa komputer ini memang bisa menjadi gadget atau alat bantu untuk membantu manusia berpikir dan itu sudah sangat melekat ya hari ini ya, mengajar saya pakai komputer, kalau kita komunikasi pakai gadget juga yang dalamnya juga ada sistem computational, dan lain sebagainya sehingga komputer atau gadget bukan mind, tapi dia bisa menjadi extended mind atau mind tambahan yang itu mengoptimalkan kemampuan berpikir manusia, karena mereka menggunakan gadget atau komputer atau apapun itu yang itu membantu mereka untuk mengoptimalkan proses berpikirnya. Oke, jadi itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini tentang bagaimana proses manusia berpikir dan bagaimana, cara atau perspektif yang untuk memahami cara manusia berpikir ini berbeda-beda, mmm, dengan, latar belakang yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda. Apapun yang teman-teman akan ikuti, silahkan, open for discussion, yang jelas adalah manusia sebagai thinking being harus mengoptimalkan proses berpikirnya sehingga bisa menghadirkan kebaikan bagi, setiap, manusia bisa mendorong lahirnya kemajuan yang itu membuat atau menghadirkan sustainability bagi kehidupan kita. Terima kasih, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya.